Berapa kalikah seorang lelaki dapat memberikan talak kepada seorang istrinya? Apakah menjadi alasan hingga istri yang ditalaki harus menunggu 3 kali haid untuk nikah dengan orang lain? Ketentuan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran sebenarnya sangat berguna bagi kemakmuran hidup manusia. Begitu pula mengenai talak dan masa iddah. Talak. Kalau diperhatikan maksud surat kedua ayat 223, di mana dinyatakan bahwa talak hanya dapat berlaku 2 kali. Kemudian itu si suami boleh memilih apakah akan berpisah terus ataukah rujuk kepada istri yang diceraikannya untuk jadi suami istri kembali. Maka dapatlah diketahui bahwa talak adalah perceraian antara suami istri untuk sempat berkumpul lagi. Dari surat kedua ayat 229 ternyata bahwa talak hanyalah 2 kali. Sedangkan yang ketiga kalinya bukanlah bernama talak, karena kedua orang itu tak boleh kembali lagi untuk jadi suami istri. Bila mana si suami sampai menyatakan cerai pada istrinya untuk ketiga kalinya, maka bekas istri ini harus menunggu 3 kali haid untuk dapat nikah dengan lelaki lain. Jika kebetulan perempuan itu diberi talak pula oleh suaminya yang kedua tersebut, maka dia boleh nikah kembali dengan suaminya yang pertama, dan itu pun harus lebih dulu menunggu masa 3 kali haid. Surat kedua ayat 230. Masa iddah. Berdasarkan surat kedua ayat 236, surat kedua ayat 237, dan surat ke-33 ayat 49, ternyata bahwa seorang istri yang dinikahi tetapi belum disentuh, dipergauli oleh suami yang menikahinya, tidak ada baginya masa iddah bila mana dia kebetulan ditalaki oleh suaminya. Tentang mas kawin yang kebetulan belum dibayar oleh suami yang menikahi, boleh dibayar separuh saja. Begitu juga belanja lain seperlunya sebagai ongkos yang dibutuhkan pihak perempuan selama waktu menjadi istrinya. Namun boleh pula tidak dibayar jika disetujui oleh pihak perempuan itu. Berdasarkan surat kedua ayat 234 dan surat kedua ayat 240, ternyata bahwa seorang istri yang kematian suami harus menunggu 4 bulan 10 hari untuk dapat nikah dengan lelaki lain. Jadi masa iddahnya lebih panjang daripada istri yang ditalak oleh suaminya. Sebagai alasan bagi masa iddah demikian harus dipatuhi ialah supaya suami istri yang sudah bercerai dengan talak sekali ataupun 2 kali dapat berpikir panjang tentang hubungan keduanya selama ini. Begitupun tentang ongkos dan tanggung jawab. Semoga keduanya berbaikan kembali sebagai suami istri yang damai dengan keinsafan dan saling mengerti. Masa iddah selama 3 kali haid bagi istri yang ditalaki. Begitupun masa menunggu 4 bulan 10 hari bagi istri yang kematian suami. Untuk nikah dengan lelaki lain adalah agar keadaan rahimnya benar-benar suci, bersih dari pengaruh ataupun dari sperma bekas suaminya. Sedangkan secara psikologis, dengan masa iddah demikian, semoga dia terbebas dari bayangan dan kenangan perhubungannya dengan bekas suaminya. Sesudah dia bebas bersih demikian, bolehlah dinikahi lagi dengan lelaki lain, memulai kehidupan baru. Berdasarkan surat ke-65 ayat 4, ternyata bahwa istri yang tidak mengalami haid lagi, masa iddahnya adalah 3 bulan jika dia diceraikan suaminya. Sedangkan istri yang hamil jika diceraikan suaminya, masa iddahnya sampai pada waktu dia melahirkan bayi, ditambah dengan beberapa hari hingga dia benar-benar bersih dan suci untuk nikah dengan lelaki lain. Selama masa iddah demikian, perempuan-perempuan tersebut harus dibelanjai bekas suaminya atau harus mendapat belanja ekonomi dari harta benda bekas suaminya. Karena sebagai perempuan dan sebagai istri selama ini, tentulah dia tak dapat menghasilkan apa-apa untuk keperluan ekonominya. Dan memang demikian susunan ekonomi rumah tangga orang-orang Islam. Tentang belanja ekonomi selama masa iddah tersebut, pihak petugas nikah, talak, dan rujuk harus lebih aktif melaksanakan tugasnya hingga perempuan yang ditalaki suaminya tidak hidup terlantar.